Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Himaptika dimanapun berada. Kembali lagi nih bersama Divisi Pers. Ada apa sih dengan Divisi Pers? Kok ada acara begini? Nah, di sini Divisi Pers itu ada proker yang namanya Ruang Bincang dengan tema Berani Bicara, Berani Didengar. Nah, kali ini bintang tamu kita sangat mendukung banget untuk tema ini. Siapa? Kalian mau tahu? Ini dia salah satu pengurus dari Himaptika, yaitu Wakahim Himaptika, Balkisania. Silakan. Halo Mbak Ulan. Halo, gimana nih kabarnya? Oh, ya, alhamdulillah baik. Mbak Ulan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Wah, ini kelihatannya cerah sekali ya. Cerah banget, aku kaget. Ini emang temanya warm banget gini ya? Iya, warung banget. Ini warung Himaptika kecil-kecilan gitu. Kayak kalau di luar tuh ada PWK ya teman-teman. Kalau di sini apa? PWC. Wah, bener banget. Podcast Warung Camp. Iya. Oh, iya. Podcast Warung Camp, bener banget nih. Gimana Mbak Ulan? Gini nih, di sini Divisi Pers punya proker yaitu Ruang Bincang, dan Balkisania ini sendiri cocok sekali untuk tema kita yaitu Ruang Bincang, Berani Bicara, Berani Didengar. Terima kasih. Nah, jadi ini nanti pertanyaannya seputar organisasi. Organisasi di sini berarti di Himaptika sendiri ya. Kalau mungkin diambil manfaatnya untuk di organisasi lain-lain bisa banget teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini nanti aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin sangat spesifik untuk organisasi-organisasi. Nah, mungkin nanti Balkis bisa mengungkapkan pendapat dan saran untuk orang-orang. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang pertama nih, menurut Balkis sendiri gimana jika seseorang tidak berani speak up jika seseorang tersebut dipojokkan dalam suatu forum? Nah, dalam artian forum yang bisa siapapun untuk speak up. Oke. Ini disclaimer dulu teman-teman. Aku di sini bukan pakar-pakar seperti pakar-pakar di luar sana. Jadi ini cuma pendapat aku aja berdasarkan apa yang udah pernah aku alamin selama ini gitu. Oke, untuk pertanyaannya tadi, mungkin kalau utamanya di lingkup kita ya Mbak ya. Yeah. Di lingkup kita itu sebenarnya untuk ruang berbicara baik di Monef, waktu evaluasi RKT, briefing, atau mungkin forum-forum seperti Musma gitu ya, Mustika, itu pasti selalu diberi ruang, siapapun selalu diberi ruang untuk berbicara gitu. Semua orang berhak untuk bersuara. Tapi yang sering terjadi biasanya ada teman-teman kita yang belum berani untuk menyuarakan itu. Benar gitu. sekali. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana kalau orang gak berani speak up? Menurut aku, dari gak berani speak up atau gak berani berbicara itu sendiri, itu kita jadi kehilangan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk berkembang, seperti itu. Oke, benar sekali. Nah, lalu menurut Baki sendiri nih, apa sih penyebab seseorang itu tidak berani speak up di tempat umum atau di suatu forum? Oh iya. Ya, kalau dari yang aku alami selama ini, biasanya teman-teman itu ada yang takut salah, takut dinilai orang. Benar sekali. Terus juga kadang merasa di lingkungan yang kurang suportif gitu. Jadi ada rasa takut, kadang juga ada rasa nggak pede buat nyampein gitu. Iya sih, benar sih, kadang seseorang takut untuk didengar, takut pendapatnya salah. Yes. Padahal hal tersebut justru memberikan dampak positif baik bagi forum maupun bagi diri sendiri. Bener kan? banget Mbak Ulan. Aku mungkin bisa sharing sedikit di sini. Boleh. Aku pernah dulu waktu SMA aku tuh di suatu pondok pesantren gitu ya. Iya. Jadi waktu itu di situ aku sebagai wakil angkatan, wakil ketua generasi gitu ya. Iya. Di situ pasti ada rapat antara wakil pengurus inti, santri putra dan santri putri gitu. Di situ ada ketidakcocokan, ketidaknyambungan antara ketua putra dan ketua putri.
Di situ aku ngerasa sebenarnya aku paham yang dimaksud dengan ketua putra ini gimana, yang ketua putri ini juga maksudnya gimana, aku paham. Cuman di situ aku nggak berani buat bicara. Singkat ceritanya, akhirnya terjadilah hal-hal yang apa ya? Akhirnya apa namanya? Banyak kesalahan yang terjadi di generasiku saat itu gitu. Aku ngerasa gagal banget waktu itu jadi wakil ketua generasi. Makanya alhamdulillah sekarang ini aku dikasih amanah, dikasih kesempatan untuk jadi wakil ketua Himaptika periode 2025-2026. Aku di sini banyak banget belajar buat berani bicara karena aku nggak mau ngulangin hal yang sama gitu. Benar. Ketika kita nggak berani bicara, malah justru ada kesalahan yang terus berjalan seperti itu. Benar sekali, karena berani berbicara itu meminimalisir suatu kesalahan. Betul? Betul. Benar sekali. Lanjut yang kedua nih. Nah, jika kita mempunyai pendapat tetapi tidak berani speak up atas pendapat kita, yang mungkin pendapat tersebut dapat merubah atau meminimalisir suatu problem dalam suatu forum, tetapi malah kita tidak berani speak up. Nah, itu gimana seharusnya yang dilakukan dan meminimalisir suatu terjadinya kerugian dalam diri sendiri dan forum. Wah, oke, sip. Ini relate banget sama apa yang pernah terjadi di pengalaman aku gitu. Yang pertama tadi sorry. Kalau kita punya pendapat. Iya, kalau kita punya pendapat tetapi tidak berani speak up atas pendapat kita. Oke. Jadi gini, kita punya pendapat yang mungkin saat itu forum kita lagi bingung gitu ya. Kita punya pendapat yang sekiranya bisa jadi solusi, tapi Iya. kita takut untuk ngomong gitu. Benar. Solusinya gimana? Seperti Iya, itu. betul. Yang pertama, kita tuh yang penting berani dulu gitu. Gak usah mikirin gimana sempurnanya kita nyampein gitu. Kita yang penting berani dulu. Dan jangan nunggu percaya diri. Jangan Benar. nunggu percaya diri, karena percaya diri itu nanti juga akan terbentuk ketika akhirnya kita berani mulai bicara. Betul Gitu. sekali, teman-teman. Jadi kita harus berani bicara dan kita kemudian mempunyai kepercayaan diri. Betul. Seperti itu. Mungkin ada pengalaman lain nih dari Balkis untuk tema kali ini. Aku ada cerita yang menarik banget ya. Wah, kebetulan sekali. Beneran banget, beneran ini. Terus dia nanya ke aku, Mbak Balkis, gimana sih caranya biar berani bicara? Soalnya sebenarnya aku tuh juga punya pendapat yang sekiranya bisa jadi solusi gitu, tapi aku Betul. takut salah gitu. Terus aku bilang ke dia, aku juga awalnya dulu nggak berani kok, tapi salah satu kuncinya adalah kita terus melatih diri kita sendiri. Benar. Dan apa ya, kita nggak harus langsung yang banyak ngomong, yang vokal, enggak. Yang penting kita nyampein apa yang mau kita sampaikan. Benar Gitu sekali. aja. Terus singkat ceritanya gitu ya, dia itu ikut kepanitiaan lagi di RKT selanjutnya dan dipercaya sama ketua pelaksana RKT selanjutnya itu studi banding. Wow. Dipercaya sama ketua pelaksana untuk jadi CO. Kalau misal di umum mungkin namanya PJC ya. Iya. PJC. Di situlah aku ngelihat dia berkembang. Aku nggak nyangka dari yang RKT sebelumnya dia cerita dia masih malu-malu, dia masih iya. takut. Terus mungkin dia juga mendengar masukan aku, dan bagusnya lagi dia eksekusi itu di RKT selanjutnya. Dan dia berhasil jadi penghubung komunikasi antara Himaptika UNP Kediri dan Himaptika UGRI saat itu. Dan menurut aku, bukan karena aku mungkin bisa ngomong, kalau misal aku ngomong sebanyak apapun ke dia tapi dia nggak mau eksekusi juga hasilnya kan nol. Iya, gitu. benar sekali. Bagusnya di sini adalah aku cuma nyampein sedikit dan dia mau mencoba untuk berani speak up itu tadi. Dan aku nggak nyangka ternyata di Stuba dia bisa bener-bener ngebuktiin itu. Walaupun apa ya bahasanya, mungkin itu pengalaman pertama dia jadi CO,
Tapi aku lihat dia udah yang kayak Keren punya banget. pengalaman Wah. banyak gitu sebelumnya. Keren banget gitu. Jadi kita harus mulai melatih diri kita dari hal-hal kecil, berani mendapatkan itu saran, lalu pendapat, semua itu harus berani mengungkapkan seperti itu. Bener banget, bener banget. Aduh, ini keren banget kan tadi pembahasannya sangat-sangat wow dari Wakahim kita. Dan iya, sama-sama banget. Dan nggak terasa nih waktunya udah lama nih kita bincang-bincang ya kan. Iya. Sekarang udah pukul 10. Kita bincangnya tadi pukul 8. Iya. Wow. Aku ini sih nggak sabar pengen ini makan ini. Makan, waduh, tunggu selesai. Boleh dulu. dimakan ya? Boleh banget dong, boleh banget. Semuanya boleh dimakan untuk warga Himaptika. Wah, Himaptika emang keren banget sih. Keren. Oke, Balkis, itu saja. Terima kasih banyak sudah hadir di proker dari divisi pers ini. Sama-sama. Terima kasih udah sharing-sharing pengalaman Balkis di Himaptika juga, di luar Himaptika juga. Semoga perbincangan kita hari ini bisa berikan insight untuk beberapa orang yang malu-malu ya, masih malu-malu untuk berbicara seperti itu. Ya, semoga di proker Himaptika yang terakhir ini anak-anak Himaptika semuanya berani berbicara, berani speak up ya, seperti itu. Terima kasih Balkis. Sama-sama Mbak Ulan, aku juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah begitu saja teman-teman Sopmed Himaptika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.